Halo teman-teman, Eh, kali ini kita akan mendiskusikan tentang satu topik yang saya kira sangat menarik ya, di ilmu logika, yaitu tentang penalaran dan penyimpulan. Itu tentu kalau dalam literasi buku-buku logika itu pasti ada ya, tentang penalaran dan penyimpulan. Banyak orang tentu secara umum atau secara common sense akan mengatakan bahwa penalaran itu sama dengan ya berpikir gitu ya, atau sama dengan misalnya sedang merenungkan sesuatu, memikirkan sesuatu. Tapi sebenarnya apa sih penalaran dalam ilmu logika itu sendiri, dan apa kaitannya tentang penalaran dengan penyimpulan gitu, yang di awal dulu sudah saya jelaskan apa itu kerja berpikir ya, termasuk dalam kerja berpikir yang kemudian kita sebut sebagai penalaran itu. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas soal itu, soal apa itu penalaran dan apa itu penyimpulan. Setidaknya ada tiga ya, kalau saya temukan dalam pengertian tentang penalaran ya. Apa itu penalaran ya? Apakah setiap orang berpikir itu benalar, atau setiap orang yang sedang memikirkan realitas itu benalar? Itu tentu tidak ya. Penalaran itu berkait dengan sebuah proses mental manusia ya, di dalam memutuskan dan menyimpulkan sesuatu. Jadi itu artinya proses mental tentu saja itu berkait dengan proses berpikir ya. Jadi proses mental manusia di dalam memutuskan dan menyimpulkan sesuatu. Tentu menyimpulkan atau memutuskan dan menyimpulkan sesuatu atas realitas yang dia amati atau yang dia lihat ya, atau yang dia sedang tafsirkan gitu. Kemudian yang kedua, proses penalaran atau penalaran itu sendiri adalah sebuah usaha untuk menemukan gagasan-gagasan baru ya, di antara basis gagasan-gagasan yang sudah lama yang kita miliki. Jadi kalau kita sedang tidak melakukan upaya untuk melahirkan gagasan-gagasan baru ya, sebenarnya kita tidak sedang bernalar ya. Kalau hanya sedang menjelaskan tentang sesuatu yang ada di luar sana, misalnya hari ini hujan, ya itu nggak sedang bernalar. Kalau Anda menjelaskan hari ini hujan mas, hari ini banjir mas, itu nggak bernalar, itu hanya menjelaskan sesuatu. Tapi apa bedanya dengan penalaran? Itu satu. Jadi ciri ketiga ini ingin saya katakan sebagai penjelas ya, agar lebih clear dalam melihat penalaran. Penalaran itu sebuah kerja proses berpikir ya, untuk tadi memutuskan dan menyimpulkan sesuatu ya, dari basis kenyataan atau basis realitas yang sudah ada sebelumnya. Basis itu tentu ada data-data gitu ya, data-data yang ada di dalam, yang kita miliki, yang kita temukan atau yang kita sedang amati itu. Jadi memutuskan dan menyimpulkan sesuatu tanpa proses sampai pada memutuskan dan menyimpulkan sesuatu, itu sebenarnya belum satu proses penalaran. Maka sebenarnya dulu kalau kita lihat ada proses misalnya induksi ya, penalaran yang sifatnya induksi atau deduksi kalau lawannya itu ya. Kalau induksi misalnya kucing adalah binatang dan dia mati, akan mati. Terus anjing binatang dan dia akan mati. Terus apalagi, ayam adalah binatang dan dia akan mati. Dari seluruh temuan-temuan induktif itu kemudian kita simpulkan bahwa semua binatang akan mati gitu. Jadi kayak induktif ya, kayak kerja-kerja mengumpulkan data-data induktif, dan kemudian kita memikirkan itu dan kemudian menyimpulkan itu, maka itu sebagai proses penalaran. Kalau kita hanya menjelaskan bahwa kucing mati misalnya, ya itu belum proses penalaran, itu hanya soal mendeskripsikan sesuatu ya, yang belum sampai pada taraf penalaran berpikir atau berpikir penalaran itu. Saya kira itu. Setidaknya ada 3 tahapan untuk kita bisa menjelaskan apa itu penalaran. Ada 3 tahapan penting yang disebut sebagai penalaran ya. Yang pertama adalah mengerti ya, mengerti. Jadi apa itu mengerti? Adalah menangkap inti sesuatu ya, atau realitas sesuatu
tanpa kemudian kita memberikan sebuah keputusan atau semacam afirmasi atau negasi terhadapnya, ya. Kalau di dalam pengertian yang sudah dijelaskan di awal dulu kan, setiap definisi pengertian segala sesuatu itu kan sedang ada dua hal yang pembeda, yaitu apakah dia mengafirmasikan, menegaskan sesuatu, atau dia menegasikan sesuatu atau menyangkal sesuatu, ya. Kalau di dalam ciri pernyataan deklaratif kan kita sebut misalnya di antara hubungan subjek predikat ada kata penghubung adalah itu, misalnya Yanti adalah perempuan gitu. Itu kan sebuah sebutan deklaratif yang menyatakan bahwa Yanti adalah seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu predikat untuk menjelaskan Yanti tadi, dan itu kan kalimat afirmasi, ya, menegaskan bahwa Yanti adalah perempuan, adalah perempuan. Kalau negasi kan Yanti bukan perempuan, ya. Dia menegasikan bahwa Yanti itu bukan perempuan. Bukan perempuan itu untuk menjelaskan Yanti secara negasi atau secara penyangkalan, ya. Nah, kalau belum sampai pada taraf mengafirmasi atau menegasi, itu kemudian baru dalam tahap mengerti, ya, menangkap sesuatu. Jadi kalau kita sedang mau menyatakan sebuah penalaran kan kita harus menangkap objeknya dulu, ya, basis objeknya dulu, ya. Misalnya kita melihat Yanti, kemudian oh dia perempuan, itu kan kita harus mengerti dulu, ya. Kemudian tahap kedua itu sebenarnya memutuskan, ya. Jadi memutuskan itu adalah melakukan keputusan dengan cara menghubungkan, ya, menghubungkan satu tadi dimensi predikat dan objek tadi, ya, dengan cara mengafirmasikan atau dengan cara menegasikan, atau membuat sebuah pernyataan deklaratif dengan cara menegasikan atau mengafirmasikan, ya. Kalau sudah dalam taraf itu maka kita sebut memutuskan, ya. Itu sudah memutuskan. Kalau misalnya ada seorang perempuan berjalan dan itu namanya Yanti, kemudian kita sudah melihat dia, ya, menangkap subjek objek itu, kemudian kita menyatakan, ya, memutuskan bahwa Yanti adalah seorang perempuan, itu sudah memutuskan, ya. Sudah memutuskan. Nah, kemudian dalam tahap ketiga, kalau di dalam proses penalaran adalah menyimpulkan, ya. Menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu kalau dalam konteks logika kan ada ketika seseorang sudah melakukan merangkai, ya, hubungan-hubungan di antara premis yang ada, ya. Premis yang ada itu misalnya premis mayor, minor, kemudian kesimpulan. Jadi kayak misalnya yang sering klise kita katakan semua manusia akan mati. Itu kan pernyataan pertama, semua manusia akan mati, itu kan pernyataan premis mayor pertama, ya. Kemudian Yanti adalah seorang manusia gitu, itu premis kedua. Jadi Yanti seorang manusia. Jadi kemudian dari rangkaian premis itu kemudian kita simpulkan bahwa Yanti akan mati, ya, dengan melihat hubungan premis itu, ya, dari hubungan mayor dan primor bahwa semua manusia akan mati, Yanti adalah manusia, maka kesimpulannya Yanti akan pasti mati. Itu kan kesimpulannya. Nah, itu sudah dalam tahap penyimpulan, ya. Nah, proses ini sebenarnya disebut sebagai proses yang saya sebutkan tadi sebagai proses penalaran, ya. Kalau belum sampai tahap pada proses penyimpulan, itu belum dalam tahap apa yang disebut sebagai penalaran, ya. Kalau baru tahap misalnya tadi mengamati atau mengerti, ya, dengan melihat realitas objek atau hanya memutuskan, ya, bahwa Yanti itu belum penalaran. Kalau sudah sampai proses kerja berpikir sampai ranah penyimpulan, itu baru kita sebut sebagai proses penalaran. Di dalam proses memahami penalaran, ya, dalam kita memahami penalaran ada prinsip-prinsip penalaran namanya, ya. Saya ingin jelaskan ada 4 prinsip yang biasa kita yang sering, ya, di dalam penjelasan soal penalaran, yaitu pertama itu prinsip namanya prinsip identitas, ya. Apa itu prinsip identitas, ya? Dalam sesuatu hal itu adalah hal itu sendiri. Jadi kalau kita katakan A, maka A itu adalah A, ya, bukan B, ya. Maka A adalah A. Misalnya kita katakan meja, ya itu ya meja. Saya tidak sedang menjelaskan soal kursi. Saya tidak sedang menjelaskan soal burung. Meja adalah meja. Jadi itu prinsip identitas, ya. Konsistensinya adalah untuk mengatakan bahwa identitas sesuatu hal itu identik dengan dirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri, dengan benda itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam rumus matematika kan A sama dengan A, itu A dan sama dengan A, ya.
Itu harus, karena kalau kita kita kemudian A sama dengan C, A sama dengan E, maka tidak konsisten. Dalam proses penalaran kita sulit untuk nanti menemukan atau menyimpulkan sesuatu kalau kemudian tidak ada konsisten bahwa A itu juga B, atau A itu juga C, atau A itu juga F. Enggak, ya A ya. Kalau saya katakan Yanti tadi, atau saya katakan meja, atau saya katakan lampu, ya itu lampu gitu, bukan bukan sesuatu hal yang lain ya di luar penjelasan saya. Kalau begitu maka itu yang disebut sebagai konsistensi dari prinsip identitas ya. Prinsip yang kedua sering disebut dengan prinsip non kontradiktif ya. Prinsip non kontradiktif. Jadi penjelasannya begini. Jadi sesuatu hal itu tidak bisa, sesuatu hal tidak mungkin bisa juga merupakan bukan sesuatu hal gitu. Jadi ini sebenarnya bagian untuk memperjelas, menegaskan secara negasi soal prinsip pertama identitas tadi ya. Jadi kalau prinsip identitas kan sebuah hal atau sesuatu hal atau sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Sesuatu benda adalah benda itu sendiri, bukan yang lain ya. Kalau saya mengatakan, kalau di identitas kan saya mengatakan bola, ya yang ingin saya jelaskan ya bola itu, bukan yang lain gitu. Jadi itu konsistensi soal identitas. Nanti ada prinsip non kontradiksi. Jadi tidak mungkin ya, penjelasannya begini, tidak mungkin sesuatu hal itu A tetapi juga bukan A gitu ya. Jadi tidak mungkin bisa dua-duanya. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu hal itu A, maka sesuatu hal itu adalah A. Bukan nggak mungkin kita bisa mengatakan satu hal itu A sekaligus bukan A gitu. Itu nggak mungkin. Maka prinsip non kontradiktif itu kan juga dalam satu hal bisa kita gunakan, misalnya gini. Kalau ayah pagi ini sedang tidur, ya tidur itu artinya dia tidur entah di mana tapi sedang tidur, tidak beraktivitas, tidak mungkin dia juga pada hari ini dalam waktu yang sama dan tempat yang sama dia bisa berolahraga gitu loh. Itu kan non kontradiktif. Konsistennya begitu. Kalau misalnya pagi ini ayah sedang tidur dan ayah sedang berolahraga, itu nggak mungkin gitu. Maka logika berpikirnya juga sudah cacat gitu, sudah salah kalau melanggar dari prinsip non kontradiktif ini. Maka dalam penalaran prinsip non kontradiksi penting ini. Segala hal yang satu hal atau suatu aktivitas tertentu itu tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama dalam ruang dan waktu yang sama gitu. Itu nggak mungkin gitu. Itu dalam penjelasan. Jadi sesuatu hal tidak mungkin adalah A sekaligus juga bukan A gitu. Maka segala sesuatu hal adalah A, maka dia A ya. Bukan bisa bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama. Sesuatu itu bisa A sekaligus bukan A. Itu sebenarnya ilustrasi dari penjelasan dari prinsip non kontradiktif ya. Dalam prinsip penalaran yang ketiga kita mengenal penyisian kemungkinan ketiga ya. Prinsip penyisian kemungkinan ketiga itu artinya apa? Bahwa identitas sesuatu itu hanya bisa berlaku A atau bukan A ya, atau bukan A lah, kalau yang non kontradiktif kan kalau sudah A tidak mungkin bisa sama dengan bukan A ya, kalau sudah A tidak mungkin juga bisa dengan bukan A. Tapi kalau prinsip penyisian kemungkinan ketiga itu identitas suatu hal, misalnya A itu identitas sebuah A itu hanya berlaku adalah A atau bukan A gitu. Jadi kalau misalnya apakah benda itu bulat? Ya, bulat atau tidak bulat gitu. Jadi ada hanya dua kemungkinan itu dan tidak ada kemungkinan ketiga lah. Dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan bahwa ada setengah bulat atau setengah tidak bulat, itu tidak ada. Jadi ini memang prinsip yang dikembangkan di dalam konteks klasik, di dalam pemahaman logika ya. Aristoteles, meskipun di dalam perkembangan modern memang ada beberapa catatan kritik ya, yang salah satunya misalnya prinsip logika yang disebut paradoks ya. Paradoks itu ada di situasi tengah-tengah ya, situasi tengah-tengah yang orang tidak bisa menyimpulkan apakah itu adalah A atau bukan A gitu. Itu kan kadang-kadang dalam situasi atau dalam fenomena yang kita temukan ada sering ya. Misalnya kita ada di mana ya? Ada di lapangan sepak bola
ya, misalnya di sepak bola, Anda berdiri di garis ya, di garis yang pas di garis. Kemudian orang bertanya, apakah Anda ada di kotak lapangan sepak bola itu atau udah ada di luar sepak bola? Di luar kotak sepak bola itu, kotak lapangan sepak bola, atau ada di dalam? Kalau Anda berdiri pas di garis, kan sulit ya kita mengatakan. Tapi itu nanti saya kira penjelasan di logika modern yang lebih berkembang. Tapi dalam logika klasik memang prinsip penyisian kemungkinan ketiga ini menjadi prinsip yang dipakai ya. Jadi sebuah identitas itu hanya bisa dimungkinkan A atau bukan A ya. Tidak ada di tengah-tengahnya, itu tidak ada ya. Kalau misalnya bola itu bulat, ya bola itu bulat atau tidak bulat itu. Tidak bulat bisa berarti kotak, bisa lonjong, atau bisa siku-siku, atau bisa bujur sangkar, tapi kan itu bukan bulat ya. Jadi bola hanya bulat atau tidak bulat, tidak ada setengah bulat atau seperempat bulat, itu enggak ada. Kalau itu saya kira yang kemudian dalam logika bisa diilustrasikan dalam beberapa kalau orang mati ya, misalnya apa, misalnya si A sudah mati gitu. Hanya ada kemungkinan dua, dia sudah mati atau tidak mati gitu. Sudah mati atau tidak mati, atau masih hidup gitu. Tidak ada setengah hidup atau setengah mati gitu, enggak ada. Kalau misalnya orang disebut sebagai apa ya, pingsan, itu ya masih hidup sebenarnya gitu, bukan itu setengah mati dan setengah hidup. Atau orang disebut sebagai apa ya, kalau dalam sakit itu disebut sebagai mati suri misalnya, itu sebenarnya masih hidup gitu. Bukan setengah mati atau setengah hidup gitu. Jadi prinsip penyisian kemungkinan ketiga, cara membacanya begitu ya. Jadi prinsip yang menegaskan bahwa sesuatu identitas itu hanya bisa berlaku untuk A, atau berlaku sebagai A, atau bukan A, bukan ada di tengah-tengahnya, atau tidak ada kemungkinan ketiga di antara dua kemungkinan itu. Saya kira itu. Dalam prinsip yang keempat, kita mengenal dengan prinsip yang disebut sebagai kecukupan alasan ya. Prinsip kecukupan alasan itu mengandaikan asumsi bahwa penalaran itu membutuhkan proses kecukupan alasan ya. Dan dalam prinsip ini juga menegaskan bahwa sesuatu hal itu tidak sama sekali bersifat tetap ya. Artinya di dalam logika penalaran sendiri juga meyakini bahwa bisa jadi mungkin ada perubahan-perubahan ya, tentang keputusan atau kesimpulan, tetapi harus mengandung kecukupan alasan. Kalau belum mengandung kecukupan alasan, maka proses penalaran belum bisa diterima ya. Misalnya kita suatu kali, misalnya saya beri ilustrasi ya, suatu kali kita memutuskan sesuatu hal ya, atau menyimpulkan sesuatu hal, tetapi satu hal itu kemudian katakanlah kurang alasan atau lemah alasan ya. Misalnya gini, satu contoh. Semua masyarakat di kampung saya punya mobil. Ya, itu premisnya. Kemudian keputusan kesimpulannya langsung ya, akan ada logika yang langsung dan tidak langsung ya. Kemudian saya harus punya mobil. Gitu. Itu kan sebenarnya logikanya memang benar ya, keputusannya memang benar, ada semua masyarakat punya mobil, itu sebagai sebuah realitas yang memang ada, saya tidak sedang menipu. Tetapi kesimpulan di akhir yang mengatakan bahwa karena semua orang punya mobil, maka saya harus punya mobil, itu kan sebenarnya logika yang tidak punya cukup alasan ya. Jadi kalau begitu ya sebenarnya itu bukan penalaran yang kuat ya, atau kerja penalaran yang kuat. Nah, kalau kerja penalaran yang kuat ya, misalnya begini, tiap hari kampung saya itu ada kasus pencurian. Kemudian secara langsung kemudian diputuskan bahwa maka harus ditingkatkan ronda malam ya. Maka keputusan kampung penting untuk dilakukan ronda malam. Itu kan saya kira sebuah logika yang logik ya, yang kuat gitu. Karena ada setiap hari, itu berarti kan setiap hari memang ada kasus pencurian dan kampung harus ditingkatkan. Hubungan antara premis satu dan premis lainnya itu kuat, sehingga kesimpulannya pun kuat gitu. Jadi kalau yang di awal tadi tentang semua masyarakat di kampung saya punya mobil dan saya harus punya mobil, itu sesuatu yang tidak cukup alasan gitu, katakanlah dalam kerja penalaran bukan
bukan merupakan jenis penalaran yang kuat atau jenis kerja penalaran yang sahih gitu. Dalam kerja penalaran itu ada semacam syarat yang memungkinkan sebuah hasil kesimpulan itu akan sahih dan kuat ya. Itu pertama adalah sebuah proses penalaran harus berbasis pada realitas kenyataan yang ada atau yang konkret itu yang memang itu ada dan tidak diada-adakan, tidak manipulasi, itu benar adanya terjadi misalnya, atau tidak sesuatu yang bohong gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi kalau saya katakan bahwa hari ini hujan, itu maka faktanya memang harus hari ini hujan. Sehingga kalau basis materialnya memang ada dan basis faktanya memang ada, kenyataannya memang ada, maka nanti di belakangnya, di dalam kesimpulannya juga akan kuat ya. Tetapi kalau misalnya bahwa bisa saja sebuah premis itu kelihatannya sangat logis ya, atau sangat nyata ya, tetapi itu didasarkan pada sebuah ungkapan yang bohong misalnya, ungkapan yang tidak ada dalam kenyataan, itu maka itu sudah sangat berbahaya. Itu yang kemudian banyak dipakai di dalam hoax atau semacam kebohongan atau kejahatan logika itu. Kemudian yang kedua, sebuah penalaran itu harus dibangun dengan argumentasi yang kuat ya. Saya sudah contohkan di misalnya semua warga di kampung saya punya mobil tadi ya di awal itu. Kemudian premis awalnya di situ, kemudian kesimpulannya saya harus punya mobil. Ya. Itu kan argumentasinya nggak cukup kuat ya, tidak punya hubungan yang kuat di antara bahwa karena semua warga di kampung saya punya mobil maka saya harus punya mobil. Itu kan nggak ada argumentasinya nggak cukup kuat gitu. Sehingga orang pun mendengarnya atau menerima dari kesimpulannya, ya kan nggak harus kalau kamu punya mobil gitu, meskipun seluruh warga di kampungmu itu adalah punya mobil, nggak ada alasan yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga, sebuah penalaran akan menghasilkan kesimpulan yang kuat kalau misalnya didasarkan atas kerja logika berpikir yang juga kuat ya, logika berpikir yang kuat. Contoh ya, saya bisa contohkan misalnya gini. Manusia itu akan hidup kalau dia akan minum air atau mengkonsumsi makanan gitu loh. Kemudian binatang juga akan hidup kalau dia mengkonsumsi makanan gitu ya. Binatang itu bisa monyet ya, saya bisa hidup kalau mengkonsumsi makanan. Monyet bisa hidup kalau mengkonsumsi makanan gitu. Terus kesimpulannya adalah saya sama dengan monyet. Saya sama itu identik, semuanya sama dengan monyet. Di premis awal benar, di premis kedua juga benar, tetapi kesimpulannya itu kan karena logika berpikirnya meleset atau kurang kuat, maka dia salah itu. Bahwa benar manusia itu bisa hidup atau saya bisa hidup kalau mengkonsumsi makanan, kemudian monyet bisa hidup, tapi kan saya tidak sama dengan monyet, keseluruhannya tidak sama dengan monyet ya. Nah, itu saya kira yang juga menjadi syarat dari bagaimana sebuah penalaran itu bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang sahih dan kuat itu. Itu tadi saya kira teman-teman sekalian, jadi untuk menjelaskan soal keputusan dan penyimpulan yang menjadi bagian dari proses penalaran dari awal tadi, apa yang disebut sebagai penalaran, apa itu tahapan penalaran, sampai pada proses bagaimana melakukan bentuk-bentuk penalaran yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang sahih ya. Itu hanya bagian kecil sebenarnya, dan banyak lagi sebenarnya kesalahan-kesalahan bentuk penalaran sebenarnya memang seringkali berbasis pada tiga itu ya. Seringkali berbasis atau berlatar dari kelemahan di soal basis material kenyataan tadi. Kemudian juga kelemahan di dalam membangun argumentasi ya. Kemudian juga kelemahan dalam logik berpikir mengambil kesimpulan tadi. Jadi nanti itu kembangannya itu variannya itu banyak ya di antara itu, dan nanti ada dalam satu sesi tersendiri, dalam satu materi tersendiri akan saya
besok menunjukkan tentang berbagai kecacatan atau falasi, kalau dalam istilah logika falasi, kecacatan logika ya, itu banyak sekali ya yang seringkali kita temui di dalam perbincangan, di dalam konteks realitas ya, kita temui ya, bisa dalam konteks politik, dalam konteks hubungan sosial, atau dalam bahkan sebuah perbincangan keseharian. Saya kira itu teman-teman untuk materi kali ini, dan selamat belajar. Semoga lebih bisa memberikan penjelasan dan pencerahan dalam konteks memahami logika yang lebih mendalam. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat belajar.